kita bergeser ke informasi lain. Pemirsa, hujan deras yang terus mengguyur wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Barat sejak 2 hari terakhir ini mengakibatkan tebing setinggi 20 meter longsor dan juga menimbun jalan. Ini jalan penghubung antara kabupaten, dan pasca longsor warga terus bergotong royong membersihkan material longsor yang menimbun jalan penghubung antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa. Namun tingginya material tanah yang menimbun jalan membuat warga kesulitan, terlebih hanya menggunakan peralatan seadanya. Akibat longsor ini pengguna jalan sulit untuk melintas, dan tidak heran jika kemudian sejumlah pengendara sepeda motor terpaksa meminta bantuan warga untuk mengangkat sepeda motor milik mereka. Sementara pengemudi mobil tidak dapat melintas sama sekali akibat jalan yang tertimbun material longsor. Warga berharap pemerintah dapat segera menerjunkan alat berat untuk membersihkan material longsor yang menimbun jalan. Harap berhati-hati untuk masyarakat yang memang tinggal di daerah yang rawan akan bencana longsor, karena juga kita masih merasakan beberapa daerah itu masih mengalami hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ya, Bayu ya. Nah, bahkan di wilayah Jabodetabek juga kemarin ya, sempat betul. ada hujan yang sangat deras. Oke, dari Sulawesi Barat kami hadirkan informasi mengenai kerusakan jalan yang juga dialami warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kondisinya rusak parah dan terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Akibatnya arus transportasi khususnya untuk angkutan barang dan hasil bumi terganggu. Jalan antar kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur yang menghubungkan antara Kecamatan Seranau dan juga Kecamatan Cempaka ini rusak parah, pemirsa. Di sepanjang jalan penghubung belasan kilometer tersebut jalan licin dan banyak sekali ditemukan titik kerusakan, ya ini berupa kubangan lumpur, sehingga memang sangat sulit untuk dilewati oleh warga. Keadaan yang kurang nyaman ini ternyata sudah terjadi selama bertahun-tahun, padahal jalanan tersebut merupakan satu-satunya akses jalan untuk mengangkut hasil bumi dan juga barang. Warga berharap pemerintah daerah bisa segera melakukan perbaikan di jalan tersebut, apalagi memang letak kedua kecamatan ini sebenarnya tidak seberapa jauh dari kota Sampit yang menjadi pusat ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur. Ya, semoga menjadi perhatian juga ya pemerintah daerah ya, Bayu ya, ternyata sudah bertahun-tahun nih agak sulit juga masyarakat beraktivitas pastinya. Ya, kalau kondisinya seperti ini memang akan sangat menyulitkan ya. Ya. Oke, kami ke informasi berikutnya ini mengenai pihak kepolisian yang akhirnya berhasil membekuk pelaku penyiraman air keras terhadap seorang perempuan beberapa hari lalu di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Setelah menyelidiki dan mengejar selama beberapa hari, petugas berhasil mengetahui keberadaan pelaku penyiraman berinisial SL di sebuah gubuk di ladang milik anaknya di Desa Tanjung Larangan, Kecamatan Muara Sipongi, Mandailing, Natal. Tersangka langsung dibawa ke Mapolres Mandailing, Natal untuk melakukan penyelidikan yang lebih lanjut. Penangkapan pelaku juga diperkuat dengan sejumlah barang bukti, yakni wadah bekas cairan kimia yang digunakan pelaku untuk menganiaya dan juga menyiram wajah korban hingga luka bakar. Ini luka bakarnya cukup banyak, pemirsa, di bagian wajah, leher, dan juga tangan korban, serta korban juga menderita luka lebam akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Tersangka ini mengaku kesal akibat sengketa lahan, di mana kesal dengan korban karena uang pelaku ya ini sebesar 35 juta tidak dikembalikan oleh kakak korban usai kalah dalam sengketa lahan. Meski pelaku sudah menyesal, namun pelaku tetap akan menjalani proses hukuman yang lebih lanjut. Oke, pelaku penyiraman air keras sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Kita bergeser ke informasi lain, di mana ini miris banget, Bayu. Ada informasi kaget loh ketika kemarin beritanya keluar. Betul. Kok bisa gitu ya, kok ada apa gitu. Ramai-ramai bercerai. Memang dalam 10 bulan terakhir angka perceraian antara pasangan suami dan juga istri di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat ini melonjak tajam hingga lebih dari 3.000 pasangan yang memang diduga karena himpitan ekonomi yang menjadi penyebab utama perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini video yang sempat viral ya dengan caption dunia sedang tidak baik-baik saja. Habis Lebaran, gugatan cerai meningkat gitu. Nah, setidaknya dalam sebulan ini ada sekitar 600 pasangan suami istri warga Kabupaten Bogor yang memilih bercerai dengan pasangannya. Sehingga dalam 10 bulan terakhir, jumlahnya menjadi lebih dari 3.000 pasangan. Ya. Nah, rupanya video yang viral di media sosial mengenai antrian di Pengadilan Agama Cibinong ini rupanya tak sepenuhnya benar. Antrian ini
lantaran kantor layanan belum dibuka dan mereka tidak keseluruhannya mengurus perceraian. Tapi dengan angka yang 3.000 itu juga angka yang sangat tinggi loh sebenarnya. Jadi setelah Lebaran memang ada peningkatan jumlah pasangan yang bercerai di angka 3.000-an itu. Tapi ini juga video yang juga menggambarkan bahwa memang sebenarnya layanan belum dibuka. Ya, jadi ada misleadingnya juga gitu ya di sini ya gitu. Jadi hati-hati juga ya kalau kita terima informasi dari media sosial. Jangan dicontoh juga, nanti dicari pengadilan agama lainnya begitu ya. Jangan-jangan ada yang Amit, hati-hati ya.